Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini, kita masih ketemu lagi di mata kuliah komunikasi dan konseling dalam pelayanan. Hari ini atau kali ini kita membahas tentang proses dari komunikasi. Dalam proses komunikasi di sini adalah bagaimana seorang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Maksud dari efektif ini adalah sesuai dengan tujuan dari komunikasi pada umumnya. Dan pada proses komunikasi ini dapat terjadi apabila ada interaksi antar manusia dan ada penyampaian pesan untuk mewujudkan motif dari komunikasi. Nah, dalam proses komunikasi tentunya akan melampaui atau melalui beberapa tahapan. Di antaranya di sini tahapan yang pertama adalah penginterpretasian, yang kedua penyajian, yang ketiga pengiriman, yang keempat perjalanan, yang kelima penerimaan, tujuh penyajian balik, dan yang selanjutnya adalah penginterpretasian kembali. Dari tahapan-tahapan proses komunikasi kita kupas satu-satu. Dari yang pertama dulu yaitu penginterpretasian, di mana dalam hal ini adalah motif komunikasi terjadi dalam diri komunikator, yaitu yang memberikan pesan. Artinya dalam proses komunikasi untuk tahap yang pertama ini bermula sejak motif komunikasi muncul hingga ada akal budi dari komunikator berhasil menginterpretasikan apa yang ia pikir dan rasakan ke dalam sebuah pesan. Masih dalam tahapan abstrak, dan proses penerjemahan dari motif komunikasi ke dalam pesan di sini disebut dengan interpreting. Yang selanjutnya tahapannya adalah penyajian. Pada tahap penyajian ini masih dalam komunikator yang memberikan atau yang disampaikan dalam pesan yang bersifat abstrak. Nah, berhasil diwujudkan oleh akal budi manusia ke dalam lambang komunikasi. Disebut di sini adalah encoding, yaitu akal budi manusia yang bersifat yang berfungsi sebagai encoding alat penyajian, yaitu berupa pesan abstrak menjadi konkret. Kemudian tahapan yang ketiga adalah pengiriman, di mana proses pengiriman ini terjadi ketika seorang komunikator melakukan tindakan komunikasi. Pengiriman lambang komunikasi dengan peralatan jasmania yang disebut dengan transmitter, alat penerima dari pesan. Untuk tahapan yang keempat adalah perjalanan, di mana pada tahap perjalanan ini antara seorang komunikator dan komunikan sejak pesan itu dikirim hingga pesan itu diterima oleh komunikan. Tahapan yang kelima penerimaan, di mana pada tahap penerimaan ini dengan diterimanya lambang komunikasi melalui peralatan jasmania oleh seorang komunikan. Pada tahapan yang keenam penyajian balik, yaitu seorang komunikan sejak lambang komunikasi diterima melalui peralatan yang berfungsi sebagai receiver atau hingga akal budinya itu berhasil menguraikannya menjadi decoding. Dan tahap yang terakhir penginterpretasi kembali adalah pada tahap komunikan sejak lambang komunikasi itu berhasil diuraikan dalam bentuk pesan. Semuanya ada 7 tahapan dalam melakukan komunikasi. Untuk
Kemudian proses komunikasi juga dapat dilihat dari beberapa perspektif, yaitu perspektif psikologis dan perspektif mekanis. Untuk perspektif psikologis adalah merupakan tahapan dari seorang komunikator pada proses encoding, kemudian hasil encoding tersebut ditransmisikan kepada komunikan sehingga terjadi komunikasi interpersonal. Sedangkan persepsi mekanis adalah di sini merupakan tahapan saat komunikator mentransfer pesan dengan bahasa verbal atau non-verbal. Dan komunikasi ini dibedakan ada proses komunikasi secara primer, yang kedua secara sekunder, yang ketiga linear, dan yang keempat sirkular. Untuk yang secara primer, proses komunikasinya di sini adalah penyampaian pikiran oleh seorang komunikator kepada komunikan menggunakan lambang sebagai medianya. Untuk proses komunikasi secara sekunder adalah merupakan penyampaian dari pesan dengan menggunakan alat setelah memakai lambang sebagai media yang pertama. Untuk proses komunikasi linear adalah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Dan yang keempat, proses komunikasi sirkular adalah terjadinya aspek atau umpan balik dari komunikan ke komunikator. Nah, dari semuanya tadi bisa disimpulkan bahwa adanya proses komunikasi adalah komunikasi yang bersifat dinamis. Yang kedua, tahapan dari proses komunikasi bermanfaat untuk analisis. Yang ketiga, proses komunikasi dapat terhenti setiap saat. Yang keempat, pesan komunikasi tidak harus diterima, serta yang kelima, tindak komunikasi merupakan indikasi dari komunikasi. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi saat melakukan komunikasi, di mana komunikasi ini sering mengalami gangguan, sehingga proses komunikasi tidak seperti yang diharapkan. Ini banyak hal yang dapat mempengaruhi komunikasi itu bisa berjalan dengan baik atau tidak, atau hal-hal yang mempengaruhi. Di antaranya di sini ada perkembangan, kemudian persepsi, kemudian nilai, latar belakang sosial budaya, emosi, kelamin, pengetahuan, kemudian peran dan hubungan, lingkungan, jarak, citra diri, dan kondisi fisik. Mari kita belajar satu persatu dari faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Dari perkembangan di sini adalah agar dapat berkomunikasi efektif dengan seseorang bidan harus mengerti pengaruh perkembangan, yaitu usia, baik dari sisi bahasa maupun proses berpikir orang tersebut. Tentunya dalam masa perkembangan usia tidak akan sama saat kita berkomunikasi, saat kita berkomunikasi dengan anak-anak, saat kita berkomunikasi dengan orang dewasa, dan saat kita berkomunikasi dengan lansia. Tentunya pola pikir mereka berbeda, sehingga di situ sangat mempengaruhi bagaimana tata cara kita berkomunikasi kepada mereka. Kemudian faktor yang kedua, persepsi, di mana persepsi ini adalah pandangan pribadi seseorang terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Perbedaan persepsi dapat mengakibatkan terhambatnya komunikasi. Jadi tergantung tentunya dalam persepsi seseorang antara si A, si B, si C tentunya akan berbeda. Sehingga saat melakukan komunikasi dengan mereka, si A, si B, dan si C, tentunya akan berbeda. Karena mungkin persepsi mereka juga akan berbeda. Kemudian yang selanjutnya faktor dari nilai, di mana nilai ini adalah standar yang mempengaruhi perilaku, sehingga penting bagi seorang bidan untuk menyadari nilai seseorang. Seorang bidan perlu berusaha untuk mengetahui dan mengklarifikasi nilai sehingga dapat terjadi interaksi yang
menilai dari orang yang kita ajak komunikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor dari latar belakang sosial budaya, di mana bahasa dan gaya komunikasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya karena budaya akan membatasi cara bertindak dan komunikasi. Tentunya kalau kita menyampaikan sebuah pesan di dalam komunikasi, kalau di situ latar belakangnya tidak sama dengan kita, kemudian bahasanya atau cara komunikasinya yang tidak bisa dipahami oleh komunikan, tentunya penyampaiannya nanti tidak bisa berhasil. Ya, tentunya bahasa ini sangat penting saat kita melakukan komunikasi. Seseorang yang tidak mengerti dengan bahasa kita, tentunya seseorang tersebut tidak akan bisa menerima pesan yang akan kita. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah emosi. Emosi di sini merupakan perasaan subjektif terhadap suatu kejadian. Misalnya adalah emosi kalau seseorang sedang marah, sedang sedih, sedang senang, dan lain-lain, di mana seorang bidan perlu mengkaji emosi dari klien dan keluarga dan juga mengevaluasi emosi yang ada pada dirinya. Jadi kita harus paham seseorang atau klien atau orang yang kita ajak komunikasi, bagaimana dia emosinya. Tentunya saat berkomunikasi akan sangat mempengaruhi. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah jenis kelamin, di mana setiap jenis kelamin mempunyai gaya komunikasi yang berbeda. Dalam komunikasi laki-laki cenderung langsung dan aktif, sedangkan perempuan terlalu sopan dan pasif. Sehingga kadang kalau kita berkomunikasi antara laki-laki dan perempuan, pastinya akan berbeda pemahaman mereka. Kemudian faktor pengetahuan, di mana tingkat pengetahuan itu mempengaruhi komunikasi. Seorang yang tingkat pengetahuannya itu rendah akan sulit merespon pertanyaan yang mengandung bahasa verbal dengan tingkat pengetahuan yang tinggi. Ini seorang bidan itu perlu mengetahui tingkat pengetahuan dari seseorang atau klien atau orang yang kita ajak komunikasi sehingga dapat berinteraksi dengan baik sehingga bisa memberikan asuhan yang tepat. Akan berbeda saat kita berkomunikasi dengan orang yang lulusan dengan lulusan yang perguruan tinggi. Tentu pemahamannya akan lebih tepat yang perguruan tinggi karena dia pengetahuannya lebih tinggi. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah peran dan hubungan, di mana gaya komunikasi sesuai dengan peran dan hubungan antar orang yang berkomunikasi. Cara berkomunikasi seorang bidan dengan koleganya dan dengan kliennya akan berbeda. Jadi faktor dari peran dan hubungan kita dengan seseorang pasti yang berbeda. Saat kita berkomunikasi dengan sahabat, saat kita berkomunikasi dengan orang yang pertama kali, akan berbeda saat kita memberikan pesan. Tentunya kalau dengan sahabat atau orang yang kita kenal, ya artinya kita lebih jauh lebih enak karena kita juga sudah mengetahui ya hal-hal kalau kita berkomunikasi dengan dia. Tapi dengan orang lain yang baru kenal atau dengan pasien baru, tentunya akan berbeda. Kemudian faktor dari lingkungan, di mana lingkungan sosial itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan cara komunikasi, mempengaruhi suasana lingkungan. Misalnya di sini adalah suasana yang bising, tidak ada privasi yang tepat, akan menimbulkan kerancuan, ketekanan, dan ketidaknyamanan. Otomatis kalau kita sedang asik mengobrol atau berkomunikasi, bercerita, ternyata di lingkungan kita ada suara bising, ada seorang yang berteriak-teriak, tentunya kita merasa tidak nyaman karena kita tidak bisa berkonsentrasi untuk menangkap pesan yang akan disampaikan. Kemudian faktor jarak, di mana di sini jarak dapat mempengaruhi komunikasi karena jarak tertentu akan memberikan rasa aman dan
berarti seorang individu yang merasa terancam ketika seseorang tidak dikenal tiba-tiba berada pada jarak yang sangat dekat dengan dirinya. Pada saat klien berinteraksi dengan bidan untuk pertama kalinya, bidan perlu memperhitungkan jarak yang tepat pada saat melakukan hubungan dengan klien. Ya, jaraknya bagaimana? Kemudian faktor citra diri, di mana manusia itu mempunyai gambaran tertentu mengenai dirinya, status sosial, kelebihan, dan kekurangannya. Citra diri terungkap dalam komunikasi. Misalnya dalam bentuk citra diri ini adalah pembicaraan orang tua dengan anaknya dengan menentukan ekspresi dan persepsi orang. Contohnya kalau kamu mesti jadi bidan karena akan dihormati masyarakat dan mudah mendapatkan uang. Itu yang bisa disampaikan oleh orang tua. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah kondisi fisik, di mana kondisi fisik mempunyai pengaruh terhadap komunikasi. Artinya, indera pembicaraan mempunyai andil terhadap kelancaran dalam berkomunikasi. Misalnya adalah apabila ada orang yang tunawicara akan kesulitan apabila berbicara dengan orang normal. Nah, karena pengungkapan pesannya akan sangat sulit. Tidak kalau dia tunawicara dengan tunawicara, karena dia bahasanya sudah saling tahu. Next time kita lanjut berteman lanjut.